Siap. Diri. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Arif? Arifah? Hadir, Bu. Arfa? Aura? Chelsea? Cinta? Dinda? Sehat? Tentunya bahagia dan semangat ya. Luar biasa. Hari ini sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Kiat Sukses Hidup Bermasyarakat, Ibu mau tanya kalian dulu nih, masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita yang minggu lalu Ibu kita menyepakatinya bersama kelas? Masih. Apa? Yang pertama apa? Tidak bergurau. Tidak bergurau atau berbicara. Ya, kedua Tidak bermain handphone. mengerjakan Tugas pada waktu. Beri tepuk tangan dulu. Nah, aku mau tanya kalian, masih ingat nggak dengan materi minggu lalu? Masih di Apa? toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Mau kelas balik lagi nih. Apa sih pengertian dari toleransi? Toleransi itu adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar perbedaan yang ada. Oke. Yang kedua, contohnya. Apa contoh dari toleransi antar umat beragama? Cinta? Tidak. Oke, kita alihkan ke Raja. Kelompok Raja. Contoh toleransi ini sekarang ini kan ada bulan Ramadan. Ya. Jadi misalnya kalau ada teman muslim yang berpuasa, teman non muslim itu tidak pakai teman yang sedang berpuasa. Ya. Nah, terima kasih Raja. Kita akan lanjut dengan materi hari ini, yaitu tentang kiat sukses hidup bermasyarakat. Yang pertama, manusia, masyarakat, dan ketertiban. Dan yang kedua, pengertian norma, kebiasaan adat istiadat, dan peraturan. Yang ketiga, hubungan antar norma. Yang pertama dulu, manusia, masyarakat, dan ketertiban. Manusia, hubungan kita sesama manusia. Ya, contohnya kita saat sekarang ini menjalin hubungan yang sangat erat kepada sesama manusia. Ya, terus toleransi kayak minggu lalu yang disampaikan. Materi minggu lalu dengan materi minggu ini sangat nyambung tentang manusia. Kita hari ini di dalam kelas kita sesama muslim menghargai sesama muslim yang sedang beribadah. Ini juga dengan masyarakat. Pernah nggak kalian melihat orang bergotong royong di dalam masyarakat kalian? Pernah ikut andil nggak kalian di dalam masyarakat?
Kerja bakti. Kerja bakti. Kami Membersihkan masjid, apa lagi? Bersihan parit. membantu memberikan makanan untuk yang sedang kerja bakti. Iya, ibaratnya kita menyumbang, walaupun tidak menyumbangkan ada, tapi kita menyumbang konsumsi, ya kan, memberikan makanan, bentuk kue atau nasi atau minuman kepada masyarakat yang sedang ketertiban, tertiblah. Contohnya, tertiblah kalian di dalam kelas. Apabila ada guru yang sedang mengajar di dalam kelas, kalian tidak berbicara. Seperti kita sampaikan dari awal, yaitu kesepakatan kelas. Ya kan? Iya, Bu. Tidak berbicara kalau tidak diizinkan oleh guru. Misalnya, guru sedang menjelaskan, kalian tertib mendengarkan. Kecuali guru bertanya, seperti tadi, bagaimana Raja? Apa itu tujuannya? Apa itu pengertiannya? Raja menjawab. Kelas menjadi tertib, aman. Ya kan? Yang kedua, pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan. Pengertian norma. Sebelum menjelaskan apa itu norma, siapa yang tahu? Apa sih itu norma? Nijar? Apa itu norma? Norma adalah aturan yang berlaku pada suatu masyarakat. Ya. Karen? Contohnya? Kerja bakti, Bu. Melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Ya. Di sini ada beberapa macam norma yang telah kita ketahui. Yang pertama adalah norma agama. Peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, yang pertama adalah kamu dilarang membunuh. Pernah mendengar? Di pembelajaran agama tentang norma, kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, bukan hak kamu sendiri, tidak boleh diambil, bukan hak kamu. Kamu dilarang mencuri, kamu harus patuh kepada orang tua. Seusia kalian biasanya sangat tidak patuh kepada orang tua. Contohnya apa, Bu? Kalau kami tidak patuh kepada orang tua, misalnya orang tua kalian melarang kalian untuk keluar malam, tapi kalian masih mau keluar malam, ya kan? Itu melanggar nggak? Melanggar kan? Melanggar dari orang tua. Tidak patuh dengan orang tua. Kamu harus beribadah. Beribadah nggak kalian sekarang? Mau tanya, satu hari berapa kali? 5. Makan. Berapa kali? 5. Sebutkan. Nanti bilang ke kawan, harga yang kalian beli itu harganya 5.000, padahal harganya 7.000. Bu, kami salah nggak kalau kami ngambil keuntungan untuk bensin kami? Ya? Kita bahasanya kan? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Kalau kita ingin menolong sesama teman, kita tidak boleh mengambil keuntungan. Ya? Ada waktunya, ada harinya. Kalau seandainya kita bekerja sama kita bantu sama kita. Soalnya teman akan membantu kalian. Norma kesusilaan, peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contohnya, kamu tidak boleh mencuri milik orang lain. Bukan hak kita tidak boleh mengambil. Misalnya, kita sudah dapat bagian bingkisan.
hadiah, ya kan, dari guru. Kan kalian bisa menjawab guru memberikan hadiah. Ada yang menjawab 4 orang yang mendapatkan hadiah atau bingkisan. Begitu sudah pembelajaran sudah selesai, Kak guru keluar dan kalian dengan kalian. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak jujur. Kalian bilang ke orang tua, saya sudah sholat. Ada itu dia. Sifat-sifat itu dan kalian lakukan. Dari sekarang, usia sekarang ini, hingga 5 tahun, kalau kalian jujur, sampai tua nanti kalian akan jujur. Kalian akan takut akan kebohongan. Paham? Paham. Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Contohnya sesama teman kalian di dalam kelas. Kita sesama teman di dalam kelas, kita harus berbaik sangka. Jangan sampai kita berpikir yang tidak atau berpikir yang tidak. Contohnya, ya, teman kalian bawa buah ke sekolah. Buah ke sekolah. Sedangkan kalian mau beli, uang jajan kalian tidak cukup. Haruskah kalian mengambil tanpa ibaratnya kejujuran? Tidak. Lebih baik kalian itu terus terang kepada teman kalian. Nantinya teman kalian ada kebersamaan dengan teman, pasti akan dibantu. Akan logis. Itu fungsinya apa? Itu fungsinya kita mempunyai seorang teman di dalam kelas, seorang sahabat di dalam kelas. Kali kita dengarkan berita banyak remaja seusia kalian itu tawuran, ya kan? Ada sampai merugikan dirinya sendiri, ada sampai meninggal. Remaja orang saat sekarang ini mungkin tidak berpikir panjang, yang penting ikut, yang penting suka. Tapi begitu sudah dalam keadaan seperti ini, siapa yang orang tua, ya kan? Kalau luka kita sudah beri orang tua yang sakit. Kalau meninggal orang tua, kan? Oke, lanjut norma kesopanan. Peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat akibat dari pelanggaran terhadap norma. Ini adalah dicela sesamanya karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatuhan, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, misalnya bus, dan lain-lainnya. Atau ibu yang sedang hamil atau membawa bayi. Biasanya bis nih. Bis, misalnya bis. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, makan sambil ngomong, ya kan? Yang penting kami makannya habis. Yang penting kami makannya selesai. Kita tahu makan sambil ngomong. Tapi orang tua kita sudah mengajarkan kita dari rumah, bekalkan kita dari rumah. Kalau kita makan itu tidak boleh berbicara, ya kan? Kenapa tidak boleh berbicara? Saya tidak sopan. Takut saat makan tersedak. Takut saat makan itu kita tersedak. Lagi? Terlihat jorok. Lagi nanti kalau makan kan mana-mana ya. Lagi? Lagi? Iya. Jelas kita berikutnya. Janganlah melunggak di lantai atau di sembarang. Biasa siswa itu kemudian menjadi dari sampah. Bukan seperti mendatang lagi langsung. Itu saya tidak sopan. Bukan atau pembuangan air di kalian itu pada tempat. Ya, jangan sembarangan misalnya dari sunteng. Sudah suntengnya seperti tangga lagi, ya kan? Itu tidak sopan.
peraturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Apresiasi, menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sangat diharuskan, apalagi dengan banyaknya perbedaan. Perlu menerima setiap perbedaan dengan tangan terbuka. Pernah nggak kalian ada berapresiasi menghormati dari dalam kehidupan di dalam masyarakat? Ternyata juga apresiasi. Jangan jauh-jauh, misalnya di dalam kelompok keluarga kalian. Apa Anda? Mendapatkan hadiah. Ya, mendapatkan hadiah yaitu dengan penghasilan. Selain itu lagi memberikan ucapan, memberikan perhatian, Bukan semangat. memberikan apresiasi kepada teman-teman, ya kan? Ya. Tidak menghakimi. Di sini tidak menghakimi sebuah kelompok masyarakat karena dianggap berbeda dengan cara pandang merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Menghakimi seseorang. Kalian sudah menunjuk ini kalau itu sedangkan kalian belum tahu. Kita briefing dulu. Kalian berdiri semua. Nah, dengarkan Ibu. Pagi kalian tepuk tangan sekali. Ya. Siang tepuk tangannya 2 kali. Sore tepuk tangannya 3 kali. Malam enggak tepuk tangan. Artinya waktunya sih? Oke, bisa mulai? Oke. Nanti yang masih tepuk tangan malam hari aku tidak konsentrasi. 1, 2, 3. Siang. Pagi. Malam. Masih ada kerjaan kasih. Kesini dulu Ais. Ais sama siapa tadi ya? Belanja. Ayo. Ya. Pacaran. Pagi. Sore. Malam. Pagi. Siang. Ya, makan. Ya, ada menolong juga konsentrasi ya masih ya. Oke. Oh, sama Raffi. Oke, yang lainnya silakan duduk. Terima kasih. Ngantuk. Kalian sudah ngantuk ya? Tidak tidur semalam. Main game ya. Kalian saya anak yang semangat dalam belajar. Tapi hari ini kalian tidak konsentrasi, kalian lupa dengan tepat. Kalian ingat hanya malam hari. Ya kan? Malam hari adalah waktunya siang dianggap mereka adalah waktunya tidur. Karena tepuk tangan tadi. Ya. Jadi harus semangat. Seusia kalian harus semangat. Jangan sampai tak semangat ya. Harus semangat. Kalian adalah anak yang cerdas, anak yang hebat. Hari ini tidak fokus, mungkin kalian banyak terlalu tugas-tugas yang menunda. Ya betul ya Is. Oke. Terima kasih ya. Semoga kalian untuk pembelajaran setelah ini kalian semangat lagi. Jangan lupa nanti kalian cuci muka dulu. Ya? Kalian mau silakan bergabung cuci muka. Tapi silakan bertanya. Referensi pembelajaran. Apa yang telah dipelajari hari ini? Apa yang ingin ditingkatkan dari pembelajaran hari ini? Konsentrasi. Pembelajaran yang menarik seperti apa yang diinginkan pada pertemuan selanjutnya? Seperti ini Bu, berkelompok, Kelompok-kelompok. diskusi. Ya, apakah kesepakatan kelas yang sudah dijalankan ini sudah terlaksana?
Sudah, silakan kalian kerjakan kelompok. Nanti kasih waktu kalian 5 menit, kalian presentasi di depan. Sampaikan di depan. Ya. Satu orang kasih Kan dia dalam masyarakat, saya tidak wabarakatuh. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Selain diatur oleh hukum, juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami itu berisikan saya, Muhammad Izar Ryan. Saya Rasia Wadisi. Mari langsung lanjut ke jawaban dari kelompok kami. Seperti yang diketahui, kaidah-kaidah adalah larangan, perintah, atau isi dalam suatu norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma di sini terdapat 4: norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan, ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kaidahnya antara lain adalah seperti contoh, larangan dari norma agama ialah dilarang membunuh. Dan perintah yang ada di norma agama adalah kamu harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Yang kedua, norma kesusilaan. Kesusilaan ini berkaitan dengan suatu perasaan manusia. Dan ketika norma kesusilaan ini dilanggar, maka akan mengakibatkan rasa penyesalan yang tertanam pada diri manusia tersebut yang melanggar norma kesusilaan. Contohnya seperti kamu tidak boleh mencuri milik orang lain, karena mencuri milik orang lain akan membuat orang yang mencuri merasa bersalah, dan orang yang dicuri merasakan sakit hati karena barang yang seharusnya milik dia diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Contoh lainnya, kamu harus berperilaku jujur, karena jujur itu tidak ada apa ya? Tidak ada harganya, ketika jujur itu baik. Jadi usahakan jujur. Berbohong tuh dapat membuat sakit hati orang. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Contohnya antara lain, jangan makan sambil berbicara. Terus, berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita dalam kereta api, bus, dan lain-lain, terutama wanita yang hamil, yang tua, atau membawa bayi. Terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Antara lain contohnya, dilarang mengganggu ketertiban umum, dan barang siapa dengan senjata menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Itu tadi adalah kaidah-kaidah dari norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Dan itu juga tadi adalah jawaban dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Tahun
Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang berangkatkan saya Raja. Dan kami kali ini akan menjelaskan tentang norma dan memberikan contoh dan memberikan jenis-jenis norma. Pertama-tama, apa itu norma? Norma itu adalah peraturan hidup yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 jenis norma yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kejuruteraan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama adalah kita dilarang membunuh, kita harus beribadah, dan kita tidak boleh menipu. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya, tapi itu saja yang akan kami jelaskan. Terus yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh manusia. Contoh norma kesusilaan adalah kita tidak boleh mencuri barang orang lain, karena dengan kita mencuri barang orang lain, orang tersebut akan merasa kehilangan atas barang yang sendiri. Kedua, kita harus berlaku jujur. Jadi misalnya jika saya berbicara bohong dengan Elza kemudian tidak akan percaya lagi kepada saya. Terus yang ketiga adalah kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Karena dengan kita berbuat baik terhadap sesama manusia, kehidupan kita akan tentram dan aman. Lanjut, untuk norma kesopanan dan norma hukum akan dijelaskan oleh Anda. Baiklah, norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Seperti contohnya, berilah hormat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus, dan lain-lain. Terutama wanita yang tua, hamil, dan membawa bayi. Yang kedua, jangan makan saat terus bicara. Yang ketiga, janganlah mudah dilantai atau sembarang tempat. Yang keempat, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Seperti contohnya, pertama, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Yang kedua, orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. Yang ketiga, dilarang mengganggu ketertiban umum. Sekian untuk presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan selamat siang semuanya. Dua kelompok tadi sudah mengambilkan yang terbaik, ya. Artinya kalian mendapatkan materi hari ini disampaikan, kalian dengan semangat, ya kan? Dan dengan perhatian kalian kepada saya hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri materi, untuk minggu berikutnya, minggu depan kita akan materi yang baru, ya. Kita akan memberikan materi yang baru. Tetap semangat anak-anak, tetap menjadi yang terbaik, ya. Terima kasih kalian hari ini sudah sangat tertib di dalam kelas, sudah sangat sopan di dalam kelas, tidak berbicara. Kesepakatan kelas yang kita buat, kalian sudah mematuhinya. Terima kasih. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.